Halo sobat, kita berjumpa lagi dalam episode hal yang kecil tetapi berdampak pada kehidupan orang tersebut ataupun orang lain atau di hadapan Tuhan, yaitu lidah itu kemudi hidup. Kita tahu tentang di sosmed itu tentang ujar kebencian. Memang enggak ngomong sih, tetapi jari-jarinya yang ngomong di Twitter, ya, ataupun rekaman digital di YouTube, ya. Yang sesuatu yang ujar kebencian, yang berbau sara. Beberapa ada tokoh masyarakat urusan dengan hukum karena masalah ini. Apa yang sudah diomong sulit ditarik kembali. Ya diampuni sih, tapi hukum tetap berjalan. Nah, kita akan belajar bagaimana mengendalikan lidah yang kecil ini, karena berpengaruh pada diri sendiri, berpengaruh pada sesama, dan ditanggungjawabkan pada yang di atas Tuhan. Plus minusnya. Ya. Kita lihat ayat itu dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebaliknya ayat ini, ya. Kalau engkau ingin hari-hari jahat, ya bicarakan hal-hal yang jahat dan menipu. Pasti itu apa yang ditabur itu yang dituai. Bahkan kita sudah dengar mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati menggunakan lidah, sebab ini kemudi hidup, bisa untuk diri sendiri plus minus, bisa untuk sesama plus minus, dan dipertanggungjawabkan di Tuhan. Contoh di Alkitab itu ada namanya Does. Ya. Does itu dengan lidahnya memfitnah sebanyak 85 imam untuk akhirnya dihasut, dibunuh. Beserta dalam kota itu anak dan istri di kota itu juga terbunuh gara-gara fitnahan Does. Juga Stefanus, ya. Stefanus ini difitnah, lalu akibat fitnahan dirajam sampai meninggal. Alkitab mencatat itu. Ya. Dalam Kisah 6, 10, 11, sedangkan Does 1 Samuel 22, 9 dan 17, 19. Ya. Jadi betapa bahayanya lidah yang kecil ini, seperti silet, ya, seperti pedang keris yang bisa membunuh, yang bisa menghasut, ya, memfitnah. Sedangkan dia sendiri habis memfitnah, lempar batu sembunyi tangan. Ya. Bagaimana sebagai anak Tuhan, apakah kita ini los asbun asal bunyi? Ya. Apakah kita ini suka bersungut-sungut, suka ngomel, bahkan kecewa, bahkan juga tidak tulus, pura-pura memuji-muji tetapi ujung-ujungnya menusuk dari belakang. Atau memuji Tuhan tapi lidahnya enggak terkontrol. Atau melayani sebagai pembicara, sebagai song leader, tetapi ketika menjumpai bawahannya memaki-maki. Ingat kita baca dalam Matius 12, 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa dari hal tiap-tiap kata yang hari kiamat, tiap-tiap kata yang sia-sia yang dikatakan orang, wajiblah mereka itu menanggungnya pada hari kiamat. Karena dengan perkataan engkau akan dibenarkan dan dengan perkataan juga engkau akan disalahkan. Perkataan yang kita ucap nggak bisa ditarik keluar kemudian di hadapan Allah seperti balok-balok besar yang harus dipertanggungjawabkan. Baik itu benar, baik itu salah. Sebab itu hati-hati menggunakan lidah. Ada istilah lidah nggak bertulang. Artinya berubah-berubah. Yang sifatnya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sekarang kita melihat bagaimana cara lidah ini yang katakan tadi saya sebutkan hal-hal yang jelek
menjadi hal-hal yang baik. Ya. Kita beri contoh dulu Yesus. Ya. Yesus dikatakan dalam Alkitab itu perkataannya penuh berkat, penuh kuasa, penuh hikmat. Ya. Dalam Lukas 4:22a dan Matius 7:29. Perkataannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang didengar dari Bapaknya, dia ucapkan. Ya. Jadi perkataan yang setuju dengan firman dan Roh Kudus bekerja, itu akan mengasini, menggarami, enggak hambar. Kolose 4 ayat 6, ya, Kolose 4 ayat 6 akan saya bacakan. Kolose 3:16 dulu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Kolose 4 ayat 6, hendaklah perkataanmu ya, jangan hambar. Ya. Hendaklah penuh kasih, sedap didengar, dan seterusnya. Jadi perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang tidak menyudutkan, perkataan yang tidak menghakimi, ya. Menyalahkan, apalagi maki-maki, mengampuni. Ya. Ada juga orang yang lidahnya bercabang dua. Ya. Kalau sama si A, dia baik, sama si B, dia jahat sekali. Itu tidak boleh. Karena lidah itu kemudi hidup. Sobat, kita tahu bagaimana sekarang kalau sudah mengetahui plus minus dari lidah itu, baik terhadap diri sendiri, karena dia kemudi hidup, baik pada sesama, baik pada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya memanage lidah ini? Mengontrol, mengatur lidah ini. Yang pertama, lidah ini adalah persoalan hati. Ternyata, ya. Persoalan hati. Ya. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa sumber daripada lidah ini adalah hati. Jadi hati ini harus dibenarkan dulu. Harus minta ampun Tuhan, hidup baru, 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah hati ini dibereskan, maka setiap perkataan harus ditimang-timang dulu. Ditimang-timang dulu. Ayatnya ada di sini. Setelah ditimang-timang, minta pimpinan Tuhan. Harus setuju dengan firman Tuhan. Kalau dia menyalahkan, kalau dia memfitnah, harus kita pakai salib. Seperti Yesus ketika diolok-olok, dia diam. Harus salib, diam dulu. Ya. Serahkan Tuhan. Baru kemudian, ya, setelah ditimang-timang, apakah perkataan itu berguna atau bermanfaat? Kalau enggak berguna, enggak bermanfaat, ya ditahan dulu. Ya. Jadi istilahnya sedikit bicara, sedikit cepat mendengar, lambat bicara. Sedikit bicara pun oke. Yang semuanya adalah berbasis pada firman Tuhan. Bagaimana kalau perkataannya itu cabul, humor guyon-guyon cabul? Tetap kalau berbuat cabul, jangan sebagai anak Tuhan, sebagai sobat-sobat kita yang terkasih, jangan meniru. Karena pergaulan buruk itu merusak suatu kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15:33. Lebih baik dihindari. Dikasih orangnya, dihindari. Sebab itu, sekali lagi, yang pertama itu memeriksa hati. Karena apa yang keluar dari mulut, itu sumbernya dari hati. Matius 12:34.
Kemudian Matius 15:18 ya. Tetapi ada yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau kita melihat hati orang, ya lihat lidahnya, lihat perkataannya. Kalau bersungut-sungut bagaimana? 1 Korintus 10 ayat 10 dibinasakan. Jadi untuk lidah ini, yang pertama harus kita tahu bahwa lidah ini kemudi hidup. Kalau kita memperkatakan yang jahat, kita kena dampaknya. Kalau kita memperkatakan yang baik, kita akan memperoleh beruntungan. Lalu perkataan kita harus jangan hambar, tapi menggarami, menerangi. Lalu perkataan kita jangan merugikan orang lain, berupa gosip dan sebagainya. Lalu bagaimana cara untuk menerangi, membuat lidah kita ini, ucapan kita ini menjadi berkat? Yang pertama, harus periksa diri. Seperti pemazmur berkata, jagalah lidahku Tuhan, supaya aku enggak salah dalam perkataanku. Setelah hati diperiksa, lalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada reaksi yang dari luar itu jelek, kita harus ada salib. Setelah itu, minta pimpinan Tuhan agar kapan kita ngomong. Apakah perkataan kita berguna atau tidak. Sehingga perkataan kita setuju dengan firman Tuhan. Seperti Kristus. Sebab itu sobat, kalau sobat sudah mendengar video ini, dan wah itu saya sudah jadi anak Tuhan tapi tidak bisa mengerem perkataan saya. Mungkin keluar kata-kata binatang, mungkin keluar ketika disalib dalam perjalanan oleh pengemudi lain, kata-kata umpat. Coba belajar, minta Tuhan kuasai lidah, jaga lidah saya, agar kita enggak dijumpai salah. Karena lidah kalau seseorang bisa mengontrol oleh pimpinan Tuhan, dikatakan Alkitab orang ini bisa sempurna. Sebab itu kalau sekali lagi ingin melihat hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang jahat, jaga lidah. Sebab lidah itu kemudi hidup, jangan sampai merugikan orang lain atau diri sendiri, dan terlebih di hadapan Tuhan, jangan sampai kita terhakimi. Ayo kita berdoa sobat. Saya akan berdoa buat sobat-sobat yang ada masalah lidah. Selama ini makanya rezeki, maka berkat, maka segala istilahnya itu kesulitan itu ada. Periksa diri karena lidah ternyata penyebabnya. Oh ya Tuhan, selama ini saya nggak bisa ngontrol lidah. Makanya setiap proyek saya, setiap apa yang saya kerjakan nggak berhasil. Saya kok selalu dijauhi oleh langganan, dijauhi oleh teman-teman. Karena lidah kita mungkin jemawa, lidah kita mungkin sombong. Kita nggak nyadari. Sebab itu, ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk sobat-sobat yang ada masalah lidah, yang selama ini menyakiti sesama, yang selama ini membuat dia, sobat ini, apapun yang diperbuatnya enggak berhasil, bahkan dijauhi oleh teman-temannya. Ampuni Tuhan, supaya dengan mendengar kebenaran firman ini, mereka boleh membersihkan hati lebih dahulu, boleh minta ampun Tuhan, dan mengisi dengan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mengarahkan apa yang dikatakan setuju dengan firman-Mu, sehingga perkataannya enggak hambar, tapi menjadi berkat dan penuh kuasa. Tuhan, kami ingat Yesaya yang lidahnya perkataannya kasar, tetapi Engkau jamah lidahnya menjadi pena yang tajam untuk kemuliaan namamu dan menjadi berkat. Tuhan, terima kasih, Engkau Maha Pengasih Pengampun. Sebab itu kami enggak mau tahu Tuhan, bahwa kata-kata kita akan dihakimi nanti, supaya kita didapati benar dan tidak salah. Terima kasih Engkau baik, berkati sobat-sobat ini, sehingga dengan mendengar kebenaran ini, bisa meminis lidah sebagai kemudi hidup yang mendatangkan kebaikan buat diri sendiri, sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.